Oke, shalom saudara. Kembali berjumpa dalam program ringkasan sekolah sahabat harian dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yosudipuro. Dan kita tiba pada ringkasan pelajaran sekolah sahabat di pekan ini pada hari Rabu. Dan sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita berdoa dan kita mengundang Roh Kudus Tuhan. Bapa di surga, kami mohon kepadamu saat kami akan mempelajari secara singkat ringkasan sekolah sahabat harian pada hari Rabu ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajar kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul kecil pada pelajaran hari Rabu ini adalah Yesus adalah imam besar kita. Saudara, kalau Anda pelajari kitab Ibrani, maka salah satu tema atau yang memang yang menjadi tema besar daripada kitab Ibrani adalah memperkenalkan Kristus sebagai imam besar kita. Kalau kita baca keempat kitab Injil, maka kita bisa melihat di sana Yesus sebagai anak domba Allah yang disembelih untuk menghapuskan dosa dunia. Tapi kalau Anda baca kitab Ibrani, maka tema besarnya adalah Yesus sebagai imam besar kita. Apakah pesan utama ketika dikatakan Yesus sebagai imam besar? Fungsi imam adalah mewakili antara manusia berdosa atau manusia biasa dengan Tuhan. Jadi dia sebagai pengantara antara manusia dengan Tuhan. Ini penting saudara, karena dosa telah memisahkan antara kita dengan Tuhan pencipta kita, dan dibutuhkan seorang imam yang menjadi pengantara antara manusia dengan Tuhan. Sehingga seorang imam haruslah memiliki dua sisi. Dia haruslah punya sisi ilahi dan dia haruslah juga punya sisi manusia. Karena itu Kristus sebagai Allah, dia menjelma sebagai manusia tidak hanya untuk mati di kayu salib, tapi untuk satu tujuan yang tidak kalah mulianya, menjadi imam atau pengantara bagi kita. Imam juga haruslah memiliki korban atau persembahan untuk dipersembahkan kepada Bapa. Kalau Anda melihat dalam Perjanjian Lama, dalam kisah pengorbanan di Bait Suci, maka yang mempersembahkan itu adalah imam. Jadi Yesus sebagai imam besar, dia haruslah punya hewan persembahan, dan kita tahu persembahannya bukanlah hewan tetapi adalah dirinya sendiri yang karena kematiannya, darahnya yang mahal yang tidak bernoda ditumpahkan demi keselamatan kita. Imam begitu pula di dalam Imamat 10 ayat yang ke-8 sampai 11, di sana dikatakan imam bertugas dan bertanggung jawab untuk mengajarkan hukum Allah. Mereka haruslah seorang yang ahli kitab. Mereka haruslah orang yang memang benar-benar mengetahui apa itu perintah Allah, karena fungsi mereka adalah untuk menjadi teladan dan boleh mengajarkan serta menjelaskan mengenai hukum itu kepada umat Tuhan. Dan fungsi lain daripada imam adalah memberkati umat Tuhan di dalam nama Allah itu sendiri. Jadi inilah mengapa kita perlu mengerti peranan Yesus sebagai imam besar. Dia tidak hanya berhenti ketika terpalang di kayu salib lalu dia naik ke surga, dan di surga dia tidak melakukan apa-apa, bukan dengan seperti itu. Tapi di surga dia menjadi imam besar kita, pengantara kita, mewakili orang berdosa dengan Tuhan. Dari sudut pandang yang lain, 1 Petrus 2 ayat yang 9, Rasul Petrus mengatakan bahwa kita sebagai umat yang telah dibebaskan daripada dosa, lalu kita menjadi imamat yang rajani. Artinya saudara, dengan status kita sebagai imamat yang rajani, kita memiliki beberapa fungsi yang kita ambil aplikasinya daripada pekerjaan seorang imam besar. Contohnya, kita punya tanggung jawab menjadi pengantara, menjadi utusan Tuhan, membawa kabar keselamatan kepada dunia atau kepada orang-orang yang tidak mengenal kebenaran dan tidak mengerti bagaimana memperoleh keselamatan. Sehingga kita sebagai umat Tuhan memiliki tanggung jawab menjadi pengantara untuk menyebarkan kabar keselamatan dan kabar damai sejahtera kepada orang-orang di luar sana. Dengan demikian, yang perlu untuk kita pahami mengenai kriteria sebagai imamat yang rajani, kita haruslah bisa mengerti apa itu prinsip keselamatan, dan kita haruslah hidup dalam sebuah ketaatan dan keteladanan dalam memelihara hukum dan juga perintah Tuhan. Karena mengapa? Bila mana kita menjadi pengantara kepada dunia yang tidak mengenal kebenaran, yang tidak mengenal Yesus, kita harus mengerti siapa Tuhan yang kita sembah. Kita harus mengerti hukum Tuhan yang menjadi tatanan pemerintahan Tuhan di surga dan juga di alam semesta. Karena itu sebagai imamat yang rajani, kita perlu sangat dekat dengan Tuhan Juru Selamat kita, dan kita juga perlu mengerti apa itu hukum Tuhan dan juga
perintah-perintahnya. Dan di sisi lain, sebagai imamat yang rajani, kita haruslah senantiasa mempersembahkan korban pujian kepada Tuhan, dan hidup kita menjadi teladan dalam setiap perbuatan dan pekerjaan yang baik. Sekiranya ringkasan Sekolah Sabat pada hari ini boleh menolong kita mengerti pekerjaan Kristus sebagai imam besar dan membawa aplikasi dalam kehidupan kita sebagai imamat yang rajani untuk bisa menjadi pengantara dari Tuhan kepada dunia yang tidak mengenal kebenaran, agar mereka pun juga boleh mendengar apa itu kabar keselamatan. Tuhan memberkati kita.